Oke, mungkin bisa kita buka sesi diskusi. Untuk yang mau bertanya, silahkan raise your hand. Sebenarnya diskusinya menarik ya, berkaitan dengan berkaitan dengan feminisme. Bagaimana si Nancy ini tidak hanya melihat masalah kapitalisme saja, tapi juga ada hal-hal lain. Belum masuk ya? Belum. Sampai sekarang belum masuk ke email maupun ke WhatsApp Ya, saya. ini masih loading ini, jadi mungkin masih OTW ya. Oke, tunggu aja. Atau jangan-jangan ojo takon-takon wae itu. Oke, ada pertanyaan mungkin? Wah, sinyalnya Bung Amin, apakah menghilang lagi? susah sekali ini gimana? Bung Amin? Ya, halo. Oke, masih di tempat. Tapi memang sinyalnya naik turun, jadi kadang-kadang saya juga mendengar suara Anda, kadang-kadang enggak gitu. Ya memang saat ini memang kita jadi tergantung dengan sinyal sih. Mungkin sebelum ada pertanyaan, mungkin saya bisa menyampaikan tentang ruang diskusi Jangan Lupa Selasa ini. Jangan lupa Selasa ini kelompok diskusi yang diinisiasi oleh beberapa alumni STF Triarkara, terbuka untuk umum dan diadakan setiap Selasa per 2 minggu. Untuk jadwal selanjutnya akan diadakan pada tanggal 8 Maret dengan tema tentang estetika pembebasan Herbert Marcuse. Terus pembicaranya Aldrich Antonio. Begitu. Kalau pengen lihat jadwal yang lain, pembicaranya siapa, bahan diskusinya apa, bisa buka aja di IG-nya. Jangan lupa Selasa, digabung. Anda bisa lihat itu diskusinya apa aja. Ada di highlight juga untuk jadwalnya. Seperti itu. Oke, mungkin sudah ada pertanyaan. Oke, dari Kak Nur. Ini Kak Nur Aini kah? Iya, betul. Oke, silakan. Jelas ya suara saya ya? Jelas, iya Kak. Ya soalnya ini juga di rumah, jadi saya nggak nyalain video juga lagi agak putus lagi agak on off juga. Nah ini karena memang tadi juga banyak keputus-putus, ada banyak hal yang sebenarnya ini menarik sekali ya gitu. Yang saya juga pengen konfirmasi atau tanyakan, tapi yang paling ini aja tadi yang paling terakhir sempat dibahas oleh Kang Amin itu soal keterlibatan laki-laki ya. Ingin konfirmasi aja posisi Nancy Fraser-nya. Kalau dari posisi pandangan Nancy Fraser ini, dia seperti apa gitu memandang terhadap keterlibatan laki-laki. Karena kan berbagai aliran-aliran feminis juga berbeda-beda ya pandangan terhadap keterlibatan laki-laki ini gitu. Di dalam konteks isu-isu yang terkait dengan baik secara langsung ataupun tidak langsung isu-isu terkait dengan perempuan gitu kan, seperti itu. Nah, yang kita kenal kan sekarang memang di dalam PBB misalnya ya, itu memang sekarang itu ada gerakan yang Hiporsi itu justru memang mendorong pelibatan laki-laki dalam isu-isu perempuan gitu, karena kalau perempuan yang sudah termarginalisasi ini kemudian dianggap marginalisasinya itu sudah berlapis-lapis gitu ya, itu istilahnya kalau tidak akan mencapai sebuah posisi tidak akan tidak akan
terlalu maksimal atau optimal upayanya jika tidak ada dukungan dari laki-laki. Tapi kan ini juga menimbulkan perdebatan gitu, pelibatan laki-laki dalam isu-isu perempuan ini. Nah, khusus untuk Nancy Fraser ini pandangannya seperti apa? Kan kalau isu apa namanya tuh, kalau isu dan juga fenomena-fenomenanya sudah tadi saya sempat dengar juga dari Mas Amin ya, kita di Indonesia juga di sekitar kita ada gitu ya, gitu. Itu mungkin yang ingin saya tanyakan itu ya, dari sebenarnya banyak banget. Itu aja dulu yang pelibatan laki-laki dalam isu-isu perempuan. Makasih. Oke, mau langsung dijawab Kang Amin atau ini ada satu soal lagi? Oh ya, silakan. Mungkin Kang Amin yang satu D ya? Oke, ya. Saya coba jawab ya. Jadi Fraser menjelaskan bahwa ada dua macam model gerakan feminis dalam menanggapi isu ini ya, dalam menanggapi isu bagaimana sebaiknya pengasuhan itu dilakukan. Para feminis di negara-negara Eropa, di negara Eropa lah terutama, Eropa Barat, Eropa Utara, itu lebih mengedepankan dimensi keberbedaannya. Jadi perempuan itu memang berbeda dengan laki-laki. Nah, sehingga memang perempuan punya pengalaman lebih lama dan akibatnya lebih terampil ya dalam mengurus keluarga, rumah, orang-orang tua gitu ya, anak kecil dan seterusnya. Nah, tapi ini berarti juga membuat mereka tidak leluasa untuk beraktivitas di tempat kerja kan. Nah, akibatnya para feminis mengusulkan negara harus memberikan semacam insentif kepada perempuan yang memang tidak bisa bekerja di pabrik, di kantor gitu. Hanya bekerja di rumah. Jadi ini tentang kerja ya. Jadi kerja ini kan adalah meliputi aktivitas baik dilakukan maupun dilakukan. Nah, di negara-negara sosialis, di negara-negara Eropa, itu umumnya mereka berangkat dari paradigma ini, sehingga pada level policy itu adalah bagaimana negara memberikan insentif kepada perempuan yang bekerja mengasuh anak, keluarga, orang tua di dalam. Nah, sementara yang kedua, kelompok feminis kedua, ini umumnya di Amerika Serikat, itu berangkat dari paradigma kesetaraan ya, equity atau equality. Yang pertama kan lebih paradigma difference, perbedaan. Yang kedua equity. Jadi bagi mereka ya perempuan dan laki-laki itu sama aja, sehingga perempuannya juga punya hak yang sama seperti laki-laki untuk bekerja baik di dalam rumah maupun di luar rumah. Nah, cuma akibatnya memang salah satu dampak dari paradigma ini adalah negara enggan atau pelit ya dalam memberikan insentif. Negara-negara seperti Amerika Serikat yang lebih bersifat kapitalistik ya, itu cenderung menganut pandangan seperti ini. Kelompok feminisnya pun kurang lebih mengikuti paradigma ini. Nah, bagi Nancy Fraser, dua pendekatan ini kurang memuaskan ya, baik paradigma tadi yang berlaku di sebagian besar negara Eropa, di mana negara memberikan insentif kepada perempuan, atau fenomena di negara-negara seperti Amerika Serikat, di mana negara memberikan insentif, tetapi perempuan
diberi keluasaan yang penuh untuk terlibat dalam aktivitas pekerjaan di luar rumah. Nah, bagi fresher ini tidak memuaskan karena apa? Karena kenyataannya secara faktual sekarang ini sebenarnya baik laki-laki maupun perempuan itu memang bekerja di luar rumah ya. Jadi apalagi yang ini ya, terutama di negara-negara apa ya? Jadi kan sebenarnya pemisahan antara pekerjaan di dalam rumah dan di dalam rumah itu juga suatu yang khas kelas menengah ya. Bagi fresher ya perempuan kelas bawah dari dulu pun ya bekerja di dalam rumah dan juga di dalam rumah. Nah, masalahnya bagi fresher dua-duanya itu juga merupakan laki-laki ya. Laki-laki itu pihak yang tetap dilihat sebagai hanya pencari nafkah. Jadi baik paradigma yang berlaku di Eropa maupun di Amerika itu tetap berpusat pada pikiran bahwa laki-laki itu adalah pencari nafkah, sementara perempuan adalah pengasuh. Nah, bagi fresher, laki-laki pun bisa jadi pengasuh. Gitu. Cuma memang ini bermasalah karena apalagi negara-negara non-sosialis ya, di mana hak laki-laki untuk terlibat dalam kepengurusan rumah tangga itu kan terbatas, bahkan nggak ada ya. Contohnya ketika perempuan melahirkan ya. Di Indonesia sampai hari ini belum ada cuti kepada laki-laki untuk leaving dari pekerjaannya untuk ikut mengurus anak dan istri yang sedang melahirkan. Jadi konsepsi universal caregiver yang diajukan oleh fresher memang mensyaratkan satu bentuk negara sosialis ya, negara sosialis yang memberikan insentif pada laki-laki untuk bekerja di dalam rumah tanpa kehilangan income gitu ya. Sesuatu yang sekarang kan di mana ya, secara faktual kita sulit ya, dan tidak ada, saya sampai sekarang belum mendengar satu gerakan publik misalkan di Indonesia yang memperjuangkan isu paternity leave ini. Sangat terbatas sekali di kalangan elit-elit tertentu, tapi tidak menjadi sebuah isu publik ya. Ya laki-laki boleh aja izin cuti, tapi artinya dia kehilangan haknya sebagai pekerja. Di ASN, di PNS saya kira sekarang belum ada itu. Jadi ketika istri saya melahirkan misalkan pada malam Rabu ini ya besoknya harus ke kantor gitu ya. Kalau enggak berarti ada punishment ya, entah itu cutinya dipotong atau bagaimana ya oleh pihak kantor. Jadi kurang lebih begitu, dan bahkan ya tadi di negara-negara sosialis memang ada ini ya, ada insentif dari negara sehingga laki-laki itu bahkan boleh meninggalkan pekerjaan selama bulan-bulan awal ya ketika istrinya itu melahirkan dan tetap mendapatkan income. Jadi sebenarnya fresher itu mengadvokasi sebuah bentuk negara sosialis ya, negara sosialis yang memberikan perhatian terhadap isu-isu pengasuhan, begitulah kurang lebih. Jadi di mana dengan itulah laki-laki itu secara struktural punya peluang untuk terlibat lebih aktif dalam mengurusi kerja domestik ya, mengasuh anak,
mengasuh orang tua, mengasuh keluarga gitu ya. Yang menurut dia isu ini tidak menjadi perhatian ya, utama dari mainstream feminisme, terutama di Amerika Serikat. Demikian Mbak Nuraini ya. Semoga nggak terlalu melenceng jawabannya. Ya, terima kasih Kang Amin. Oke. Ini ada yang berkomentar. Damairia Pakpahan. Ada paternity leave bagi beberapa NGO dan setahu saya memang ada beberapa perusahaan swasta juga yang sudah menetapkan paternity leave sih. Terus dan setahu saya nggak tahu, mungkin di sini ada Pak Justinus Prastowo ya. Tolong dikoreksi kalau salah. Seingat saya, kakak saya yang di kantor pajak itu mendapatkan paternity leave seminggu, 5 hari atau ya, 5 sampai 7 hari ketika istrinya melahirkan. Seperti itu. Mungkin bisa dikoreksi. Dan setahu saya di Undang-Undang Tenaga Kerja sebenarnya sudah diatur juga sih, Kang Amin, tentang paternity leave, meskipun kalau ibu melahirkan itu 3 bulan, sedangkan laki-laki itu hanya 3 hari. 3 hari betul. Ya, 3 hari aja. Kasihan kalau melahirkannya di hari Sabtu ya. Dapatnya nggak pas. Oke. Saya Ini saya mau cerita sedikit ya. Iya, oke. Ketika anak saya lahir itu kan hari itu malam itu hari Rabu sore ya. Maaf, hari Senin sore. Selasa sore. Itu tahun 2010. Saya masih matrikulasi itu di SDN itu. Jadi saya kemudian kontak Mbak Menuk, pasti Mbak Menuk ya. Yeah. Saya bilang, Mbak, saya sedang menunggu istri lahiran. Apakah saya boleh tidak izin tidak ikut matrikulasi gitu ya? Oh, tidak boleh gitu. Harus tetap kuliah gitu. Jadi saya kemudian naik ojek dari daerah Kemang ke Jembatan Serong ya, untuk ketemu Romo Sastro, hanya untuk mengatakan, ini saya sedang menunggu anak saya lahiran, boleh nggak izin? Oh, nggak boleh. Jadi bahkan di STF pun seperti itu, kurang lebih itu jadi gambarannya. Oke, terima kasih. Karena dosen di STF tidak pernah menunggui istrinya lahiran. Nah itu, jadi ini sesuatu yang kelihatannya sepele ya, tapi itu mencerminkan satu kultur ya, juga struktur pekerjaan yang gender gitu ya. Jadi dibayangkan yang namanya aktivitas kelahiran, asuh anak itu adalah aktivitas perempuan. Laki-laki ya sudah, laki-laki penting nyari duit aja buat tambahin mereka. Iya, memang itulah yang terjadi. Jadi ya ketika saya lahiran itu hari Jumat, ya memang terpaksa harus berhenti. Oh, sorry, ini ada di chat ada pertanyaan. Saya mau tanya dari Reno Ranti. Saya mau tanya tentang feminisme di Indonesia yang sangat patriarki. Belum jelas banget, mohon lebih detail. Oke, tadi kayaknya sudah cukup ya. Salah satunya berkaitan dengan itu tadi, berkaitan dengan cuti salah satunya. Oke, ada satu lagi yang raise hand, Kak Reslian, silakan Kak. Oke, thank you, Kang Amin. Ya ini mungkin lebih ke klarifikasi kali ya. Tadi hubungan antara pemikiran atau kritik Nancy Fraser terhadap kapitalisme. Apakah itu berarti misalnya kan sekarang banyak program-program development yang
katakanlah untuk memberdayakan perempuan dalam kegiatan ekonomi, itu berarti kegiatan ekonomi rumah tangga maksudnya. Jadi berarti ada banyak dibukalah akses dari perempuan supaya lebih terlibat, misalnya ya kalau dia petani supaya dia bisa lebih misalnya ikut menentukan atau ikut kegiatan dalam ekonomi rumah tangga. Apakah ini yang dimaksud yang akan dikritik oleh Nancy Fraser bahwa ini menjadi seolah-olah wanita perempuan jadi lebih banyak menjadi alat untuk kapitalisme untuk perekonomian, sehingga karena ini banyak yang tren seperti yang sekarang banyak ya untuk yang program yang pemberdayaan ekonomi, atau misalnya apakah Nancy Fraser lebih setuju kalau misalnya ya udah perempuan berarti dikembalikan ke peran domestik, di mana ya tadi padahal tadi kan sebenarnya laki-laki kan seolah tadi dari yang saya tangkap laki-laki juga banyak terlibat dalam domestik, atau itu berarti perempuan lebih banyak yang kegiatan ekonomi, atau ya pemberdayaan perempuan menurut Nancy Fraser itu harus lebih banyak ke yang peran domestik. Padahal kan kalau dalam ini kita juga peran perempuan ini sebenarnya juga sangat kontekstual, tergantung budaya, tergantung juga sektornya, kan di pertanian, mungkin di sektor lain itu juga bisa berbeda. Nah sebenarnya jadi saya coba lihat itu pemikiran yang Nancy Fraser nih yang mana nih kira-kira dalam hal kegiatan perempuan dengan kegiatan ekonomi rumah tangga. Mungkin itu, thank you. Oke, baik. Baik, terima kasih. Pertama, Fraser itu sangat kritis ya terhadap berbagai macam program-program. Kang Amin, udah hilang lagi. Oh, oke. Mungkin dari... Oke, ya. Silakan. Oke. Pertama, Fraser itu sangat kritis terhadap berbagai macam program pemberdayaan ya. Jadi dia melihat program-program pemberdayaan, empowerment gitu ya, yang juga diadvokasi di kelompok feminis liberal gitu ya di Amerika Serikat ya dalam hal ini. Itu berangkat dari paradigma yang melihat bahwa masalahnya ada pada individu ya. Jadi perempuan-perempuan ini dianggap tidak berdaya secara menghadapi pasar, sehingga dibutuhkan satu pemberdayaan, entah itu melalui pemberian mikrokredit gitu ya, entah itu melalui pembinaan teknis, fintech macam-macam ya. Yang itu bagus, tapi ini hanya untuk mengatasi, kalau Anda semua pernah dengar ini masalah glass ceiling ya. Satu isu di kalangan feminis, yaitu ini satu isu di mana perempuan individu itu mempunyai hambatan dalam dunia kerja ya. Nah, bagi Fraser, model advokasi seperti ini fungsional, terutama bagi perempuan kelas menengah ya. Ya, Kang Amin. Oke. Sepertinya masih bermasalah dengan jaringan. Kalau tadi menyambung dari pembicaraan soal dari Kak Reslian berkaitan dengan perempuan dengan pemikirannya Nancy ya, Kak Reslian? Yup. Oke. Tadi mungkin ini agak melenceng ya kita obrolannya karena Kang Aminnya sebagai oke, muncul lagi. Ini mohon maaf ini aku nggak kondusif ini.
Gak apa-apa, nanti kita cari pembicara banjelan. Pengganti kalau dalam bahasa Jawa. Aduh, kok saya kebanyakan bahasa Jawa ya? Oke, Kang Amin, bisa. Ini saya teruskan gimana? Gimana? Iya, diterusin aja. Tadi, Ya, oke. Di pekan pertama kan dianggap itu hanya terhadap. Gimana Kang Amin? Maaf. Halo, ya. Iya, bisa diulangin karena putus-putus. Yang pertama begini. Yang pertama, Fraser cukup kritis terhadap berbagai macam program empowerment ya, pemberdayaan. Jadi bagi dia ini program di mana para feminis liberal ikut terlibat secara aktif di situ ya. Ini adalah program yang terutama sebenarnya menyasar kelompok perempuan kelas menengah ya. Kelompok kelas menengah yang merasa punya hambatan-hambatan dalam dunia kerja gitu kan. Sehingga mereka perlu dibantu terutama dari sisi kepercayaan diri, tapi juga mungkin semacam support system gitu ya. Nah bahkan tapi juga bagi kelompok-kelompok perempuan yang lebih miskin, program ini sudah hanya melanggengkan satu ketergantungan ya, tergantung terhadap keuangan ya. Tapi juga tadi bukan berarti Fraser itu merekomendasikan perempuan untuk kembali atau tetap di peran-peran tradisional mereka. Jadi lebih pada yang diadvokasi oleh Fraser itu lebih pada bagaimana masalahnya itu bukan hanya masalah perempuan, tapi masalah keadilan sosial dalam pengertian lebih luas. Jadi ya tentu saja pemberdayaan terhadap perempuan secara spesifik tetap dibutuhkan. Artinya kementerian peran perempuan dan anak tetap dibutuhkan gitu ya. Tapi jangan sampai dia terpisah ya dari berbagai macam kerangka kebijakan publik yang lebih luas gitu. Jadi karena kalau hanya dilihat sebagai masalah perempuan, itu umumnya yang mendapatkan benefitnya itu hanya perempuan kelas menengah atau elit gitu ya. Oleh karena itu, kalau melihat dari Fraser, saya kira kita juga bisa mengkritisi soal keterwakilan perempuan di lembaga legislatif gitu ya. Yang dalam konteks politik atau demokrasi di negeri ini seringkali itu menjadi malah argumen yang dijadikan dalih ya oleh perempuan kelas menengah atau elit untuk meraih atau mendapatkan kekuasaan. Jadi tetap saja perempuan di luar elit, di luar oligarki ya, itu tetap sulit. Jadi perempuan bagian oligarki, elit itu menggunakan argumen gender, keterwakilan perempuan untuk meraih posisinya. Nah, bagi Fraser yang lebih penting adalah bagaimana mengatasi soal ketidakadilan dalam pengertian yang lebih luas daripada sekadar mengedepankan isu perempuan secara spesifik. Jadi kurang lebih karena kalau hanya ditempatkan dalam woman question secara spesifik, itu jatuh pada reifikasi identitas yang itu hanya menguntungkan elit, baik laki-laki maupun perempuan. Kurang lebih begitu yang bisa saya sampaikan. Oke, berhubung sinyal tambah jelek. Parah ini memang sinyal kacau. Ya, mungkin sinyalnya sedang tidak bersahabat dengan kita. Oke, terpaksa kami tutup dulu diskusinya.
Iya, ini kacau sinyalnya ini. Saya ingatkan kembali kalau diskusi kami jangan lupa Selasa bisa ini ada tema yang menarik. Diskusi selanjutnya itu di tanggal 8 Maret awal bulan mengenai estetika pembebasan Herbert Marcuse. Nanti kalau mau tahu jadwal-jadwalnya bisa langsung lihat aja di IG-nya jangan lupa Selasa tanpa spasi ya. Oke, kalau boleh disimpulkan Bung Amin, silahkan kesimpulan terakhir sebelum kami tutup malam ini. Berkejaran dengan sinyal. Oke. Ini melelahkan sekali sinyal ini. Sumpah deh. Oke, barangkali begini ya. Kesimpulannya adalah saya kira Nancy Fraser ini seorang pemikir yang penting karena dia mampu menunjukkan secara baik ya adanya problematik dalam kritik sosial kita ya, yang selama ini terlalu berfokus pada isu kebinekaan. Terlepas dari isu hilang lagi ya? Enggak, udah lanjut. Tadi isu bineka, abis itu hilang. Yang terlepas dari masalah-masalah political ekonomi, politik, dari masalah-masalah kesetaraan sosial gitu ya. Jadi meskipun judulnya itu adalah feminisme kritis, tapi saya kira pemikiran Fraser itu tidak hanya berlaku pada isu gender atau perempuan, bisa inspirasi bagi sosial gitu ya. Dan Bung Amin. Halo. Iya. Iya, sinyalnya sepertinya timbul dan tenggelam kembali. Aduh. Oke, nggak masalah. Oke deh. Jadi pada dasarnya mungkin kalau bisa saya sampaikan sedikit gitu bagaimana tentang Bung Amin ini melihat dari Nancy Fraser itu berkaitan juga dengan program-program pemerintah di Indonesia. Bagaimana banyak program pemerintah itu kan saat ini juga beberapa sasarannya itu kan untuk perempuan juga. Tapi kadang-kadang dalam penyalurannya ya ada aspek-aspek tertentu yang ya bias gender juga. Seperti itu kira-kira kan kalau diinin ke Indonesia. Apakah seperti itu? Ya, gitu. Kang Amin mungkin kita bisa lanjut. Mbak Bonda. Ya. Kita bisa lanjut diskusi di lain waktu jika sinyalnya sudah memungkinkan. Teman-teman mohon maaf sebelumnya. Kalau ini tadi juga PowerPoint-nya juga tidak bisa tersampaikan maksimal, kami juga mohon maaf. Kami berterima kasih pada partisipan. Tadi sebenarnya partisipannya banyak, ya nggak apa-apa lah. Terima kasih untuk semuanya. Terima kasih untuk Kang Amin yang sudah jauh-jauh di Tasikmalaya ya saat ini. Oke.